teman-teman, jumpa lagi dengan saya Wiwin Widiasuti. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan tentang suffix tree. Ya, dari yang akan kita bahas hari ini itu ada 4 sub ya, ada 4 konten, yaitu yang pertama kita akan membahas tentang definisi dari suffix tree, kemudian algoritma dari suffix tree itu sendiri, kemudian contoh permasalahan yang bisa diselesaikan dengan suffix tree, dan juga demo program. Oke, kita langsung saja masuk ke definisi suffix tree. Jadi, algoritma suffix tree ini adalah sebuah algoritma yang dapat digunakan untuk mencari di mana sebuah string atau pola, apakah string itu ditemukan dalam kumpulan string yang lain yang ukurannya lebih besar. Ya, suffix tree itu juga memungkinkan sebuah implementasi yang sangat cepat dari banyak operasi string yang penting. Nah, seperti itu pada umumnya, ya seperti tree pada umumnya ada root, ada node, ada path, ada leaf juga, dan juga ada cabang atau branch dari masing-masing suffix tree itu sendiri. Jadi teman-teman sudah cukup terbayang ya suffix tree itu seperti apa. Jadi gunanya itu adalah untuk mencari kata-kata dari sebuah database kata yang sudah dikumpulkan sebelumnya, dan kita menggunakan suffix tree untuk mencari kata yang kita inginkan. Oke, bagaimana sih algoritma suffix tree itu secara umum bentuknya seperti apa? Ya, di sini teman-teman lihat ada beberapa gambar ya. Ada macam-macam kata yang digunakan di sini, dan kita akan coba untuk membuat kita mencoba untuk membuat suffix tree kita sendiri dengan contoh kata yang lain ya. Nanti kita akan coba untuk menggambar seperti apa sih kalau kita buat dari awal ya, dari nol. Ya, di sini ada 1, 2, 3, ada 3 gambar, ada kata-kata yang berbeda di sini, ada cabang segala macam. Jadi kita akan coba untuk membuat suffix tree dari awal. Oke, di sini teman-teman bisa lihat contoh kata yang saya gunakan itu adalah maximize ya, maximize. Jadi kalau maximize ini dibuat dalam bentuk suffix tree, seperti apa dia? Ya, kita akan coba. Jadi suffix tree itu sendiri dia akan menghitung dari belakang ya, dari sini. Jadi startnya adalah dari sini teman-teman. Lalu setiap kata ini mempunyai, atau setiap huruf dia mempunyai indeks ya. Indeksnya dari depan, jadi dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, jadi ada 7. Lalu untuk membuat untuk membuat suffix tree, dia dilihat dari belakang ya, dibaca dari belakang oleh algoritma suffix tree-nya. Jadi dibaca dari huruf yang pertama atau yang terakhir jadi ya di sini. Jadi yang pertama itu adalah E, kemudian setelah itu ada ZE, pindah lagi ke depan ada I, ZE, sampai di sini ya. Kemudian pindah lagi ke depannya ada M, I, ZE, kemudian pindah lagi ke depannya ada I, M, I, ZE, ya. Sekarang pindah lagi, masih ada ya, kita pindah lagi ke depannya ada X, I, M, I, ZE, kemudian ada A, X, I, M, I, ZE, dan yang terakhir ada M, A, X, I, M, I, ZE. Ya, ini semua adalah substringnya, substring, atau bisa kita bilang juga sebagai suffixnya. Ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 8 yang kita dapatkan dari kata maximize ini. Nah, ini baru berbentuk suffix ya, ini baru berbentuk substringnya. Kalau dia dimasukkan ke dalam suffix tree-nya seperti apa? Oke, kita akan coba. Jadi seperti biasa kalau tree itu ada yang namanya root. Kita bikin dulu anggap ini rootnya. Kemudian kita cek yang pertama, ini adalah E. Kita buat E karena di sini tidak ada cabang atau jalur yang awalannya E. Kita buat dulu ya. Kita buat 1 E. Oke, sudah ada 1 E. Kemudian yang kedua ZE. Kita cek apakah ada Z. Tidak ya, karena tidak ada Z, kita buat lagi Z, E. Oke, kita centang karena sudah. Oke, next ada IZE. Apakah ada E? Tidak ya, kita buat I, terus Z, dan E. Ya, oke, IZE beres. Next ada MIZE ya, MIZE. Kembali kita cek ada M, yang awalannya M ada? Nggak ada ya. Kita coba buat lagi M,
I Z E. Oke, MEZE beres. Nah, next ada IMIZE atau IMIZE ya. Kita baca aja IMIZE ya. IMIZE ini apakah ada yang awalannya I? Ada. Kita ketemu di sini ya. Tapi lanjutannya beda ya. Lanjutannya beda karena awalannya sudah dapat ada I, kita buat cabangnya di sini. Dari I, cabangnya adalah M I ya, I ya. Oke. Z MIZE. Oke, sudah terbuat IMIZE. Nih ya, IMIZE. Next kita lihat ada XIMIZE ya, XIMIZE. Yang awalnya X ada? Nggak ada ya. Kita coba buat, nggak apa-apa di sini kita coba buat X I M I Z E ya, XIMIZE. Ini ada XIMIZE sudah. Next ada AXIMIZE. AXIMIZE ya, kita lihat apa ada A? Nggak ada ya. Nggak ada A, jadi kita coba buat satu lagi, mungkin di sini ya, kita buat ke sini saja. Ini ada A X I M I Z E. Oke, sisa satu ya, maximize yang terakhir. Kita lihat ada yang awalannya M, ada di sini. Sekarang karena lanjutannya itu berbeda, ya, yang awalnya ini ada MIZE mize aja, tapi yang di sini adalah maximize. Jadi kita buat cabang di huruf M. Anggap cabangnya ke sini. M A X I K M I Z E. Ya, sorry agak ke bawah ya. Jadi MAXIMIZE maximize ya. Oke, kita sudah lihat di sini teman-teman. Saya coba ganti dulu warnanya supaya lebih jelas ya. Oke, di sini kita sudah lihat ada beberapa cabang di sini ya. Ada beberapa daun yang juga punya cabang di sini. Jadi ada dua yang punya cabang I dan M ya. I dan M dari sufiks yang sudah kita cari ada dua yang ada cabangnya, yaitu I dan M. Nah sekarang ternyata supaya tidak terlihat agak ribet seperti ini bisa dikompres ya, bisa dikompres atau bisa disederhanakan. Jadi yang saya lingkari ini bisa disederhanakan atau nanti dijadikan satu supaya tidak terlalu panjang ke bawahnya ya. Oke, saya lingkari dulu. Sorry. Maaf ya kalau agak mencong dikit, nggak apa-apa, yang penting cukup jelas nanti penjelasannya. Oke, ya, yang saya biru-biruin ini ya, kalau dia disederhanakan itu jadinya kan seperti ini. Kita buat root lagi. Oke, yang pertama kita coba dari E. Ya, E-nya tetap. Kemudian ke sini kita lihat ada ZE ya. Kemudian ada ini XIMIZE ya, XIMIZE. Kita buat XIMIZE. Oke, kita sudah jelas ya XIMIZE. 1 2 3 baru 3. Selanjutnya ada I yang ada cabangnya ini sekarang. Ini I. Oke, cabang yang pertama kita kasih aja ZE. Oke, yang berikutnya ada MIZE, mize. MIZE. Ya, ini cabangnya I. Ya. Selanjutnya di sebelahnya I ada M. M juga cabangnya ada 2. Ada IZE. Dan ini satu lagi yang panjang ya.
AXI ya, maximize di sini. Kita buat di sini. Maximize. Sip. Dan yang terakhir itu ada Aximize ya, AXIMIZE. Sini aja. AXIMIZE. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, pas ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, sudah pas. Sekarang kita akan mencoba untuk mencari lokasinya mereka ada di mana. Nah, kita akan berpatokan dengan yang ada di sini. Kita berpatokan dengan indeksnya. Jadi yang pertama kita cek dulu dari E. Ya, E-nya ada. Kalau di indeks dia di mana? Di angka 7 alamatnya. Ya, coba saya ganti lagi warnanya biar lebih jelas ya, teman-teman. Saya pakai ungu. Ya, yang E sudah dapat di indeks ke-7. Kemudian yang kedua ZE. Kita lihat ini ZE. Ada ZE-nya ketemu. ZE di nomor 6. Oke. Next IZE. IZE. Ya, dia ada di nomor 5. Kemudian ada MIZE. Nih MIZE. MIZE ini dia nomor 4. Oke, indeks yang keempat. Terus ada IMIZE. Oke, ini I-nya MIZE. Indeks ketiga. Kemudian XIMIZE ya, XIMIZE. XI kita cari XI. Oh, ini dia XIMIZE. Dia ada di nomor 2 atau indeks kedua. Kemudian Aximize, ini dia indeks pertama. Dan Maximize yang terakhir atau M Aximize itu ada di indeks ke-0. Oke? Sudah cukup jelas ya, teman-teman? Bisa dilihat di sini. Jadi ini adalah bentuk suffix tree yang masih cukup banyak ya, masih agak banyak isinya. Teman, ini bisa bisa dikompres ya. Bisa dikompres jadi seperti ini. Jadi lebih sederhana, dikumpulkan ya. Jadi per bagiannya itu dikumpulkan masing-masing supaya tidak terlalu rumit kelihatannya. Oke, perlu diingat ya teman-teman, jadi semakin panjang kata yang akan kita cari suffix tree-nya, itu membuat suffix tree itu sendiri menjadi semakin kompleks juga. Ya, seperti ini ada maximize, kita dapat 8 sufiksnya, jadi kalau ada katanya mungkin semakin pendek, bisa aja sufiksnya juga pendek. Ya, kalau katanya semakin panjang atau semakin rumit, sufiksnya juga otomatis akan jadi semakin rumit. Ya. Oke, untuk contoh permasalahan yang saya pilih, yang bisa diselesaikan oleh suffix tree itu adalah mencari pertemuan string yang terpanjang atau longest common substring. Jadi nanti akan dicari string mana yang terpanjang dan yang sama di antara dua string yang akan saya masukkan nanti. Oke, secara umum gimana sih nanti algoritmanya dari ya permasalahan ini? Ya, yang pertama itu sudah tentu kita akan masukkan dua buah string nantinya. Yang saya gunakan itu adalah foundation dan founder, ya itu adalah string pertamanya foundation, string keduanya founder. Kemudian yang kedua akan dilakukan pengecekan dari kedua string tersebut atau kedua kata tersebut, di mana akan dicari huruf mana saja sih yang sama, ya huruf mana saja yang sama, dan nanti akan dicek kurang lebih seperti bentuk matriks di bawah ini oleh code-nya. Ya, jadi kata pertama atau string pertama ditaruh di atas, foundation, kemudian string kedua ditaruh di samping kiri, founder, dan nanti akan dicari secara matriks itu dicocokkan kata atau huruf yang mana yang sama, ya huruf mana yang sama, dan akan diurutkan nanti berdasarkan urutannya seperti ini. Sudah saya isikan nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, nomor 1 yang sama itu adalah F, kemudian huruf kedua yang sama itu adalah O, huruf ketiga yang sama U, huruf keempat yang sama F, dan huruf kelima yang sama adalah D. Ya, selain itu karena tidak ada huruf yang sama dari matriksnya baris atau kolomnya, itu nilainya adalah 0. Kenapa dia bernilai 1 2 3 4 5? Karena dia berurutan ya, dari kiri ke kanan. Jadi yang di kiri itu 1, ke kanannya 2, ke kanan lagi 3, dan seterusnya. Ya. Jadi seharusnya nanti longest common substring-nya dari dua kata ini adalah found. Ya, sudah cukup sampai sana teman-teman? Oke, sekarang kita akan coba
membuktikan atau kita coba dengan contoh code yang sudah saya dapat dari beberapa referensi yang sudah saya cari di internet untuk memecahkan permasalahan tadi, dan kita akan cek apakah memang benar hasilnya adalah found. Oke teman-teman, kita akan coba merun programnya. Jadi bisa dilihat di bawah ini. Kita masukkan string yang pertama, itu ada foundation, dan string yang kedua ada founder. Oke. Ya, setelah diproses oleh code-nya, hasil run-nya adalah longest substring is found ya. Jadi sudah benar ya teman-teman, analogi kita tadi bahwa dari string foundation dan founder ditemukan bahwa longest common substring-nya itu adalah found. Berarti setelah ini permasalahannya sudah terjawab dan code-nya bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, sekian ya penjelasan yang bisa saya sampaikan terkait dengan suffix tree tadi. Jadi dari awal kita sudah menjelaskan definisinya, kemudian kita sudah mengenal algoritmanya seperti apa secara umum, kemudian yang ketiga permasalahan yang bisa diselesaikan itu sudah kita masukkan juga, dan code-nya sudah berjalan sesuai dengan harapan kita, jadi menjawab permasalahan yang kita punya. Oke, jadi ada sedikit quotes di sini yang sudah mungkin teman-teman bisa baca. Experience is the name everyone give to their mistakes. Jadi dalam proses kita belajar pasti ada kesalahan. Dan saya pun tadi mungkin menjelaskannya tidak sebaik yang teman-teman harapkan ya, tapi saya berharap apapun yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dan mungkin kalau ada kritik saran, teman-teman bisa komentar di bawah. Oke? Dan terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa and thanks for watching. Bye-bye.